Nanti. Assalamualaikum. Salam. Ngasih ini aja Bu, ngasih tugas malam yang ini. Nah, hasil anak beli. Oke, ya. Kasih dulu. KPD yang kelompok ada juga. Oke, makasih Bu. Sama kasih lagi. Tapi yang saya kuku. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Kita belum, tadi Bu edit dah ya? Potong aja. Ulang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya meminta waktunya sedikit. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk mengenai pembelajaran saya di calon guru penggerak, di mana untuk memenuhi tugas saya yaitu masalah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk mengambil ilmu kepemimpinan dari Ibu. Dan untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ini menurut pengalaman saja ya. Terima kasih Bu. Pertama-tama biasanya itu melalui kasus-kasus yang sudah terkumpul di sekolah. Tapi kasus-kasus itu kan kami kumpul berdasarkan pengamatan, mengamati dan melalui informasi dari guru-guru, orang tua dan masyarakat. Biasanya seperti itu Bu. Iya. Kalau untuk pengamatan dari guru itu kami kumpulkan bukan hanya satu guru. Kan dalam sekolah ini ada beberapa guru yang kita ambil informasinya dan dapat berbagi nanti apakah kasus ini benar atau salah. Jadi pertama sekali melalui mengamati dan kita mengambil informasi melalui guru-guru dulu. Baru kelanjutannya ke orang tua apabila kasus itu melibatkan siswa. Nah, kemudian baru kita ke masyarakat. Tidak lain adalah ingin mencari kebenaran informasi dan memperbaiki kasus yang sedang dihadapi. Itu salah satunya. Begitu ya. Jadi kita mengumpulkan informasi dulu ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus di mana ini ada dua kepentingan yang sama-sama benar namun saling bertolak belakang itu, dia sama-sama benar namun saling berbenturan. Jadi kita sama-sama benar, jadi kita dilema. Salah ya. Itu dah biasa Bu, saling membenarkan, apalagi seorang orang tua ya ingin anaknya benar aja kan. Jadi kita jadi penengah, jadi orang di tengah yang tidak memihak, yang dua-dua merasa benar ini tadi. Seperti tadi juga Bu, yang pertama tadi kita mengambil informasi itu bukan berdasarkan dari kedua-duanya yang merasa benar, tidak. Tapi kita ambil informasi dari tadi guru-guru, kemudian dari teman-temannya, kemudian dari masyarakat. Dan masyarakat ini bukan dia saling ini kan, ada kelompok paguyuban, itu kan datanya dari masyarakat. Jadi dapat kita pertanyakan di situ dan kita cari terus informasi, baru kita orang yang terpercaya ini kita dudukkan, kita ambil penjelasan informasi yang didengarkan oleh kedua yang merasa benar tadi. Nah, di situ kan timbul kejelasannya. Nah, ini ada saksi nih yang melihat ini, ya kan? Ini kan kasus nih. Jadi kasus ini dapat kita cari jalan keluarnya melalui mendudukkan. Musyawarah, mendudukkan yang merasa benar tadi, dan kita letakkan ada saksi yang melihat atau mengetahui informasi. Jadi tidak hanya kita dengar keterangan lewat belakang ya, informasi-informasi ini ya kita dudukkan dengan tidak meninggalkan bahwa yang kita ambil keputusan ini adalah untuk kebaikan bersama. Itu ya. Nah Bu, dalam pengambilan keputusan sama Ibu menjadi kepala sekolah, apa tantangan yang
Ibu hadapi? Tantangan dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Biasanya tantangan itu pertama, ini kalau kasus kepada siswa, pertama sekali itu apabila kita manggil orang tua tak datang, tak mau bekerja sama kah dia, atau mereka itu punya berkepentingan bekerja yang tidak dapat ditinggalkan. Kalau di sekolah ini biasanya kasus yang banyak itu orang tuanya bercerai, berpisah. Jadi anak-anak itu banyak ya, kadang ada yang hidup sendiri, ada yang dititipkan neneknya. Maklum aja yang nama nenek ini kan kalau dipanggil lambat gitu kan. Banyak orang tuanya berkasus di sekolah ini bercerai. Jadi sehingga anak itu ya kalau dipanggil orang tua, Bu, mama kami udah pergi Malaysia, Bu, mama kami udah tak ada di sini. Jadi susah kita mau berkonsultasi, mau mencari apa permasalahannya. Jadi titik terangnya tak ada lain, itulah pertama sekali kami harus memanggil orang terdekatnya, orang tua, kemudian orang yang dititipkan, kemudian guru, baru siswa. Siswa itu kawan-kawan. Jadi informasi itu di situ, Bu, lebih akurat kasusnya. Karena kita tahu kepala sekolah kan tidak tiap hari menengok anak yang sama. Tapi kalau wali kelas atau guru itu melihat anak yang sama itu setiap hari. Dia tahu apa kesulitan atau tantangan baginya. Jadi untuk kepala sekolah itu kesulitan itu dalam memanggil orang tuanya, Bu. Berarti kurangnya kerjasama ya dengan orang tua. Ada sih yang mau bekerja sama, tapi kalau 10 tuh mungkin ada 2. Malah kita tak lupa ada anaknya kesulitan, dia datang tuh ke kita itu. Ada yang bagus, seperti itu. Jadi Bu, di dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan kasus itu di tempat? Jadwal. Atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian? Ada macam bimbingan ya, berkala gitu ya. Kalau di sekolah ini tak ada, Bu, karena kita tahu di sekolah ini kan tidak ada namanya bimbingan konseling. Guru bimbingan itu tak ada di BP ya, tak ada di SD, tak ada. Hanya ditangani langsung oleh wali kelas. Jadi kami tidak ada namanya terprogram. Karena kasus itu datang kan muncul dengan tiba-tiba, spontan, bukan didapat dikarang, harus berkasus kalian ya, tidak. Jadi apabila ada kasus, itulah kami tangani langsung supaya hal ini tidak makin membesar, Bu. Coba kita tangani, dapat kita selesaikan dan dapat kita jalankan sesuai tindakan, lebih cepat lebih baik kan. Seperti itu. Nah, jadi Bu, dalam Ibu pengambilan keputusan, apakah ada faktor-faktor Ibu dalam mengambil keputusan, atau adakah orang yang bagian yang Ibu libatkan dalam pengambilan keputusan? Yang saya libatkan dalam mengambil keputusan itu biasanya guru-guru saya libatkan musyawarah. Kedua, orang tua, kalau yang masih memiliki orang tua, atau orang dekat yang seperti nenek atau atuk juga. Kemudian yang saya libatkan lagi adalah teman sejawat, karena teman sejawat seperti kepala sekolah, mungkin mereka itu mempunyai kasus yang sama seperti saya. Jadi kan saya bertanya, ini kasus yang sekolah ini macam ini, pernah tak di sekolah seperti itu? Tapi yang biasa saya itu belum sampai keluar itu hanya untuk perbandingan cara menangani. Tapi biasanya kami dapat menyelesaikan melalui musyawarah wali-wali kelas dan guru bidang studi. Jadi menangani itu lebih baik dengan guru-guru, ya kan? Karena dia tahu bahwa anak ini Bu macam ini. Kepala sekolah kan tak tahu ya, dan macam mana yang lebih kenal anaknya. Jadi kita tahu guru, anak ini memang gini Bu, dia anak gini. Makanya sekarang buat diferensiasi juga. Ya begitu. Jadi wali kelas itu mempunyai tugas yang berat bagi saya. Kalau saya lihat sekarang ini, karena anak kan tidak dituntut satu macam aja karakternya, kita pahami, tapi masih satu orang satu karakter. Jadi yang
melibatkan langsung dengan saya itu adalah guru. Guru ya. Guru yang nomor satu bagi saya, baru orang tua. Nah seperti itu. Ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam Ibu mengambil keputusan? Jadi itu pembelajaran bagi kepala sekolah ya. Iya. Pembelajarannya itu saya harus banyak sabar Bu. Iya. Ya jadi kepala sekolah ini Sabar, apalagi kita kasus kan itu kita ini udah dipendingin. Nah jadi sabar pertama, kita harus banyak sabar. Kalau kita tak sabar nanti makin besar masalahnya. Kemudian bijaksana. Bijaksana di sini bukan berarti saya orang yang bijaksana, tidak. Bijaksana langkah-langkah apa yang harus saya ambil seperti ini Bu. Kalau saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya harus mempertimbangkan baiknya apa, buruknya apa. Kalau anak ini saya lakukan begini, bagaimana dia nanti? Jadi kita harus mempertimbangkan. Itu tadi melibatkan guru-guru itu tadi. Nah, jadi yang saya dapat menjadi pembelajaran itulah kunci utama adalah sabar, kedua adalah bijaksana. Yang ketiga yang nggak tahu, saya dapat berkenal dengan orang-orang yang macam-macam karakter. Seperti itu jadi pembelajaran bagi kita kan. Kalau tidak, kalau kita tak tahu nih bagaimana kita menghadapi orang seperti itu. Ibu, jadi yang saya pelajari dari Ibu dalam pengambilan keputusan, kita harus bisa sabar, melihat orang sabar, kemudian ada peduli kepada orang. Kita harus melihat situasi dan kondisi orang dengan cara kita berkolaborasi dan bekerja sama, musyawarah. Ya, saya dapat dari Ibu. Kemudian ya pengambilan keputusan berarti berujung pada kepentingan bersama. Ya, dengan tidak menyakiti salah seorang. Iya betul, dan banyak mengenal karakter orang. Iya betul. Dan karakter bermacam-macam. Baik Bu, itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu dengan bincang-bincang singkat kita. Saya dapat banyak ilmu dari Ibu. Terima kasih waktunya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.